Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran keempat tentang perkembangan teknologi transportasi. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Kalian simak teks berikut ini. Apakah kamu pernah naik kereta api seperti Udin atau naik perahu seperti Benny? Kereta adalah salah satu kendaraan darat yang digemari. Apakah kamu tahu jenis kendaraan darat lainnya? Bagaimana dengan kendaraan air dan udara? Ayo kita belajar bersama-sama. Alat transportasi. Kakek Udin bercerita tentang bermacam-macam alat transportasi. Kita membutuhkan alat transportasi untuk bepergian. Alat transportasi dapat mempercepat perjalanan kita. Alat transportasi darat digunakan hampir semua orang. Alat transportasi darat ada yang berjalan. Mobil dan motor adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Kereta adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Kita menggunakan alat transportasi darat untuk jarak dekat dan jauh. Nah, alat transportasi air digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat, misalnya perahu. Untuk jarak jauh, kita bisa menggunakan feri atau kapal. Selanjutnya, orang menggunakan alat transportasi udara untuk jarak jauh. Alat transportasi udara adalah alat transportasi yang paling cepat. Kita dapat tiba di tempat yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang adalah contoh alat transportasi udara. Alat transportasi terus berkembang. Sebagian alat transportasi didatangkan dari negara lain. Sebagian lagi hasil karya anak Indonesia. Anak-anak harus rajin belajar dan berkarya untuk negara. Saat ini, jenis alat transportasi sangat banyak. Ada berbagai jenis sepeda, mobil, kereta api, pesawat, dan perahu. Jenis alat transportasi apa saja yang kamu ketahui? Adakah jenis alat transportasi khas di tempat tinggalmu? Nah, sepeda contohnya ada sepeda santai dan sepeda gunung. Kalian bisa mencarinya sendiri ya. Setiap orang memiliki alat transportasi yang disukai. Setiap orang juga memiliki alat transportasi yang tidak disukai. Apakah kamu dapat memaksa temanmu menyukai alat transportasi yang tidak disukainya? Apa yang akan terjadi jika kamu memaksa? Apa yang akan terjadi jika kamu tidak memaksa? Nah, kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Udin menyampaikan perasaannya kepada kakek. Ia merasa aman menggunakan alat transportasi darat. Ia takut menggunakan alat transportasi air. Udin belum pandai berenang. Kakek sangat memahami perasaan Udin. Kakek mengajak Udin dan Mutiara berenang. Kakek ingin melatih Udin berenang. Udin dan Mutiara sangat senang pergi ke kolam. Mereka menunggu kakek membeli tiket dan mereka membaca peraturan yang ada di dekat loket tiket. Peraturan kolam renang. Jagalah keselamatanmu dan keselamatan orang lain. 1. Tidak sakit kulit, sakit mata, dan sakit menular. 2. Gunakanlah pakaian renang.
3. Tidak membawa makanan ke dalam kolam. 4. Tidak membawa binatang peliharaan. 5. Membilas anggota tubuh sebelum berenang. 6. Tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam. Peraturan selanjutnya, yang ketujuh, tidak memakai alas kaki ke dalam area kolam. 8. Tidak berlarian di tepi kolam. 9. Tidak melompat ke dalam kolam. 10. Tidak bermain-main di dalam kolam. Nah, itu tadi adalah peraturan di kolam renang. Kakek berpesan agar Udin mentaati peraturan itu. Nah, tugasnya 1. Apa kegunaan dari alat transportasi di kehidupan kita? Nomor 2. Sebutkan alat transportasi yang digunakan ketika bepergian jarak dekat dan jarak jauh. Dan yang ketiga, sebutkan 3 contoh cara menjaga keselamatan orang lain. Sampai jumpa, selalu semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.